Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Yang satu, peneliti senior dari Inggris, lulusan Cambridge, seorang ateis yang tak percaya adanya kehidupan setelah mati. Yang satunya lagi, ilmuwan muda dari Cina, agnostik, yang sejak kecil hanya percaya pada logika dan eksperimen. Keduanya bertemu dalam proyek besar lintas negara, meneliti Al-Quran, kitab yang katanya penuh kontradiksi. Tapi mereka tak pernah menyangka. Di tengah penelitian, hanya satu ayat saja, cukup untuk membuat keduanya berhenti, merenung, menangis, dan bersujud. Inilah kisah nyata dua peneliti dunia yang takluk pada cahaya hidayah. Bukan karena debat, bukan karena mimpi, tapi karena satu ayat. Ayat yang mengubah segalanya. Tonton sampai akhir, karena bisa jadi ayat yang menyentuh hati mereka juga akan menggetarkan hatimu hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke temanmu, karena hidayah kadang datang lewat satu video seperti ini. Namanya Dr. Richard Coleman, seorang pakar linguistik dan sejarah teks suci dari Inggris. Rambutnya mulai memutih, tapi pikirannya tajam seperti silet. Selama puluhan tahun, ia mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani dan Yunani kuno. Namun satu kitab selalu ia anggap tidak layak untuk dikaji secara akademik, Al-Quran. Saya kira itu cuma kitab dogmatis, penuh aturan tanpa makna, katanya dalam sebuah wawancara ilmiah beberapa tahun lalu. Di belahan dunia lain, di kota Hangzhou, China, seorang ilmuwan muda bernama Dr. Wei Lian tengah naik daun. Ia ahli dalam bidang fisika partikel dan komunikasi kuantum. Sejak kecil, ia terbiasa bertanya, mana buktinya dan apa logikanya? Dalam pikirannya, agama hanyalah hasil ciptaan manusia untuk menenangkan ketakutan pada kematian. Tapi dunia akademik penuh kejutan. Sebuah lembaga riset internasional di Swiss membuka proyek lintas negara, Cross-Textual Scientific Analysis of Ancient Scriptures. Salah satu fokusnya, Al-Quran. Proyek ini ingin membandingkan antara teks agama dan penemuan ilmiah modern menggunakan pendekatan netral dan multidisipliner. Richard dan Wei Lian dipilih karena satu alasan. Mereka tidak punya afiliasi religius yang bisa memengaruhi objektivitas. Mereka dipasangkan. Saat pertama kali bertemu di Zurich, suasananya kaku. Richard membuka dengan guyonan sinis. Saya tak sabar membuktikan betapa teks ini cuma karangan padang pasir. Wei Lian tersenyum sopan. Kita lihat saja, sains tak kenal emosi. Mereka mulai membuka lembar demi lembar, membaca ayat demi ayat, menganalisis susunan bahasa Arab klasik, memeriksa terjemahan, mencari inkonsistensi. Tapi semakin mereka membaca, mereka justru menemukan sesuatu yang tak biasa. Bukan hanya isi yang membuat mereka tercengang, tapi struktur bahasanya, urutan ayatnya, dan keseimbangan kata-katanya. Semuanya seperti dirancang dengan presisi matematis. Mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang manusia dari abad ke-7 bisa menulis teks sekompleks ini tanpa bantuan komputer atau alat bantu statistik. Tanpa sadar, dua orang dari dua benua ini yang awalnya penuh prasangka mulai menaruh rasa ingin tahu. Proyek ini tak lagi terasa dingin dan teknis. Ada sesuatu yang sedang menyentuh sisi terdalam mereka, dan mereka belum tahu ayat yang akan mengubah hidup mereka belum mereka temukan. Tapi waktunya akan tiba. Hari-hari, awal proyek riset itu dipenuhi dengan angka, catatan kaki, dan data statistik. Richard mengatur metode analisis linguistik, sedangkan Wei Lian memprogram algoritma pencocokan semantik untuk mendeteksi pola ilmiah dalam teks-teks suci, khususnya Al-Quran. Mereka bekerja di ruang kaca yang dingin di pinggiran Zurich, ditemani suara denting keyboard dan tumpukan buku tafsir serta kamus Arab klasik. Namun yang membuat mereka tercengang bukan tafsir, melainkan teks mentahnya sendiri. Suatu sore,
mereka membaca. Dan kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Wei Lian terdiam lama. Ini dari abad ke-7, tanyanya pelan. Ya, jawab Richard. Ayat ini sudah ada sejak 14 abad lalu. Tapi ini inti dari biologi modern. Semua makhluk hidup, dari sel tunggal hingga manusia, komposisinya 70% air. Hari berikutnya, mereka temukan ayat lain. Dan antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Al-Quran Surat Ar-Rahman, ayat 19-20. Richard menunjukkan grafik satelit mengenai fenomena halokline. Dua laut bertemu, tapi tidak bercampur karena perbedaan massa jenis. Ayat ini cocok sekali, katanya, sedikit tak percaya. Tapi Muhammad tak punya akses ke data oseanografi. Wei Lian mulai mencatat lebih banyak. Biasanya ia hanya menulis poin teknis, tapi kini ia menambahkan satu kolom baru di laptopnya. Kesan pribadi. Proyek ini mulai menyimpang dari rencana awal. Mereka tidak lagi hanya menganalisis, tapi mulai merasa heran. Ada semacam kesengajaan cerdas dalam struktur ayat-ayat itu. Tapi titik baliknya belum datang, karena di antara semua ayat yang mereka baca, ada satu ayat yang nanti akan menggetarkan batin, bukan pikiran mereka. Namun untuk saat ini, keduanya masih memegang kendali logika. Mereka belum sadar bahwa proyek ini bukan hanya penelitian, tapi undangan lembut dari Tuhan yang sedang mengetuk pintu hati mereka. Perlahan, pasti. Proyek itu kian dalam. Yang awalnya hanya sekadar penelitian formal, kini berubah jadi semacam pencarian, meski mereka belum berani menyebutnya begitu. Setiap hari, Richard dan Wei Lian menemukan hal-hal yang mengusik keyakinan lama mereka. Satu persatu, ayat-ayat Al-Quran seakan menantang logika, tapi justru dengan logika itu sendiri. Suatu pagi yang mendung, Richard membuka lembaran tentang embriologi. Ia membacakan ayat yang membuatnya terdiam beberapa menit. Kemudian kami jadikan air mani itu sesuatu yang melekat. Lalu kami jadikan sesuatu yang melekat itu segumpal daging. Al-Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 14. Ia menarik napas, lalu berkata, ini sangat mirip dengan tahapan perkembangan embrio yang baru diketahui lewat mikroskop modern abad ke-20. Padahal, ini dari abad ke-7. Wei Lian mengangguk. Deskripsi biologi seperti ini seharusnya mustahil diketahui manusia biasa di zaman itu, apalagi tanpa laboratorium. Mereka lanjut membaca ayat tentang pegunungan yang disebut sebagai pasak bumi, fungsi atmosfer sebagai pelindung, dan penciptaan manusia dari tanah liat. Beberapa bagian bisa dinalar secara ilmiah, sebagian lain terasa ganjil, tapi indah. Namun hari itu, ketika mereka sedang menelaah ayat-ayat di surah Al-Mu'minun, mata Richard tiba-tiba membeku menatap layar. Ia membaca keras-keras. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakanmu secara sia-sia dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat 115. Suasana mulai hening. Tak ada suara selama beberapa menit. Wei Lian berhenti mengetik. Ia menatap wajah Richard yang tampak berbeda. Bukan karena kaget secara ilmiah, tapi seperti seseorang yang sedang disentuh nurani terdalamnya. Richard bersandar. Ia memejamkan mata. Aku tidak tahu kenapa, tapi kalimat ini menusuk, bisiknya. Wei Lian hanya mengangguk. Bukan sekadar ayat. Ini seperti teguran langsung. Mereka tidak bicara banyak setelah itu. Hari itu ditutup lebih cepat. Tapi dalam hati mereka berdua, sesuatu telah mulai retak. Satu ayat. Bukan tentang laut atau sains, tapi tentang tujuan penciptaan dan kehidupan setelah mati. Ayat itu yang membuat mereka pertama kali diam, bukan karena bingung secara akademik, tapi hancur secara batin. Mereka belum membahasnya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, logika tak lagi cukup. Malam itu Zurich diguyur hujan ringan. Jalanan basah,
Lampu-lampu kota memantul di aspal seperti cermin yang retak. Dr. Richard Coleman duduk sendirian di ruang tamunya, segelas teh di tangan, tapi tak disentuh. Laptopnya masih terbuka, menampilkan ayat yang sejak tadi tak bisa ia alihkan. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakanmu secara sia-sia dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat 100-15. Ia membaca ulang, lagi dan lagi. Richard bukan orang yang mudah terpengaruh emosi. Sepanjang hidupnya, ia mempercayai filsafat eksistensial, bahwa hidup tak punya makna bawaan. Tapi ayat ini seperti menyerangnya dari celah yang paling dalam. Bukan sekedar pernyataan, tapi pertanyaan langsung. Seakan Tuhan sendiri bertanya, dan ia tak punya jawaban. Di tempat lain, Wei Lian juga tidak bisa tidur. Di depan jendelanya, ia berdiri termenung. Tangannya menggenggam sebuah mushaf terjemahan yang ia beli diam-diam minggu lalu. Ia membuka ke halaman yang ditandai oleh Richard siangnya. Ayat itu terasa lebih dari sekadar teks. Ia merasa seperti sedang diperhatikan, ditegur, dipanggil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wei Lian merasa kosong. Bukan karena kurang data atau kurang riset, tapi karena ia sadar, ia tahu banyak tentang dunia, tapi tak tahu apa-apa tentang dirinya sendiri. Dan ayat itu, tanpa basa-basi, menelanjangi satu pertanyaan yang selama ini ia hindari. Kenapa aku ada? Untuk apa semua ini? Apa ini hanya kebetulan biologis semata? Keesokan paginya, mereka bertemu di ruang riset seperti biasa. Tapi suasananya berbeda. Richard membuka pembicaraan tanpa basa-basi. Ayat itu memburu aku semalam, katanya lirih. Wei Lian tersenyum kaku. Aku juga tidak bisa tidur. Keduanya saling bertukar pandang. Tidak ada satupun yang berani menyebutkan kata Tuhan, iman, atau agama. Terlalu cepat, terlalu mentah. Tapi hati mereka tahu, ini bukan tentang Al-Quran sebagai teks ilmiah. Ini tentang Al-Quran sebagai cermin jiwa. Dan mereka baru sadar, proyek ini telah menuntun mereka ke sesuatu yang lebih besar dari yang pernah mereka duga. Setelah ayat itu menyentuh mereka, rutinitas Richard dan Wei Lian tak lagi sama. Penelitian tetap berjalan, di atas kertas. Tapi di balik layar, ada sesuatu yang berubah. Richard tak lagi tertarik mematahkan ayat-ayat Al-Quran. Ia mulai membacanya dengan perlahan, bukan untuk mengkritik, tapi untuk memahami. Ia mencetak halaman-halaman tertentu dan menyimpannya dalam map pribadi. Bukan untuk laporan, tapi untuk dirinya sendiri. Di rumah, ia mematikan televisi lebih cepat dari biasanya. Ia memilih duduk sendiri, membuka Al-Quran terjemahan, dan membacanya. Dalam diam, bukan sebagai peneliti, tapi sebagai seorang manusia yang sedang mencari. Wei Lian pun sama. Setiap malam, ia menyalakan lampu kamar sedikit redup, membuka mushaf kecilnya, dan mulai membaca ayat-ayat yang kemarin dianggap biasa saja. Tapi kini, setiap kalimat seperti punya suara, punya arah, punya tujuan. Ia membaca. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran Surat Ali Imran, ayat 190. Wei Lian memandangi langit dari jendela apartemennya. Untuk pertama kali, ia tak hanya melihat bintang, ia merenungkan mereka. Selama ini, ia paham rotasi bumi, jalur orbit, dan gravitasi. Tapi kini, ia mulai bertanya, siapa yang membuat semua ini bekerja begitu rapi? Pikiran ilmiahnya tak terganggu, tapi kini ada ruang baru di hatinya. Ketakjuban yang tak terdefinisikan oleh rumus. Beberapa hari kemudian, Richard menyimpan laptopnya lebih awal dan memandang Wei Lian. Aku merasa kita bukan sedang meneliti kitab suci, tapi kitab suci yang sedang meneliti kita. Katanya setengah bercanda. Wei tertawa kecil, tapi tidak menyangkal. Mereka berdua, dua ilmuwan,
dari dua benua berbeda, mulai merasakan hal yang sama, bahwa ada sesuatu dalam Al-Quran yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tapi juga tidak bisa ditolak oleh hati. Dan malam-malam mereka, sejak itu, tak pernah lagi sama. Ada kegelisahan, tapi juga ketenangan. Ada pertanyaan, tapi juga cahaya. Hidayah perlahan sedang mengetuk. Beberapa minggu setelah proyek di Zurich berjalan, Richard mengusulkan untuk melanjutkan riset dari London. Kampus tempat ia mengajar memiliki koleksi manuskrip tafsir kuno yang langka. Wei Lian setuju, ia juga ingin melihat langsung bagaimana naskah-naskah Al-Quran disimpan dan dikaji di barat. Sore itu, London diliputi udara dingin yang bersih, langit biru keperakan, dihiasi awan-awan tipis seperti sapuan kuas. Mereka berdua berjalan santai di taman dekat Sungai Thames setelah seharian bekerja di perpustakaan universitas. Di bangku taman, mereka duduk tanpa suara selama beberapa menit, memandangi air yang mengalir tenang. Lalu Richard membuka suara. Dulu, aku percaya bahwa hidup ini hanya sebuah lintasan singkat antara dua kehampaan. Tapi ayat itu, ayat yang menanyakan apakah kita diciptakan sia-sia, tidak bisa hilang dari pikiranku. Wei Lian menatapnya. Aku juga, semua yang kupelajari tentang alam semesta, justru membuatku makin yakin bahwa ini bukan kebetulan. Mereka mulai berbicara panjang, bukan tentang ayat, bukan tentang sains, tapi tentang rasa hampa yang diam-diam tumbuh dalam kehidupan mereka. Richard menceritakan bagaimana meski ia dihormati di dunia akademik, ada ruang kosong yang tak pernah bisa ia isi. Kekosongan yang tak bisa ditambal dengan gelar, publikasi, atau kehormatan. Wei Lian mengaku, ia telah hidup dalam dunia yang serba rasional, tapi makin kesini ia merasa, rasionalitas tanpa arah adalah labirin. Dan kini, Al-Quran seperti peta keluar dari labirin itu. Apakah kamu tahu, tanya Richard pelan, kalau aku pernah diam-diam menangis waktu baca satu ayat. Wei Lian menunduk. Aku juga, saat membaca ayat tentang orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Lalu mereka tetap istiqamah. Aku tak tahu kenapa. Aku merasa ingin menjadi salah satu dari mereka. Suasana hening, angin berembus pelan, langit mulai gelap. Malam itu, di bawah langit London yang tenang, dua ilmuwan yang dulu mengandalkan logika, kini bicara dengan bahasa hati. Mereka tahu, pencarian mereka tidak lagi soal kebenaran ilmiah, tapi soal kebenaran eksistensi. Mereka belum memutuskan apapun, belum bersyahadat, belum menyentuh sajadah. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, mereka mengakui satu hal kepada diri mereka sendiri. Mungkin memang ada Tuhan, dan mungkin Dia sedang memanggil kita. Hari Jumat itu dingin. Kabut tipis menyelimuti jalanan kota London. Tapi di balik udara yang beku, ada dua hati yang sedang terbakar oleh pencarian yang sudah terlalu dalam untuk dipungkiri. Richard dan Wei Lian berdiri di depan sebuah masjid tua di kawasan Kensington. Tak ada undangan, tak ada siapapun yang menyuruh mereka datang. Mereka hanya mengikuti dorongan dalam diri. Dorongan yang selama ini tak pernah mereka akui dengan jujur. Mereka masuk dengan pelan. Disambut hangat oleh seorang pria tua berjenggot putih, imam masjid yang sedang menata saf salat Jumat. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan ramah. Richard menjawab pelan. Kami ingin tahu, mungkin ikut, tapi kami tak tahu harus bagaimana. Imam tersenyum. Ia tak bertanya banyak. Ia hanya menunjukkan tempat wudhu dan membimbing mereka dengan lembut. Hari itu, untuk pertama kalinya, dua ilmuwan dari dua dunia berbeda yang biasanya sibuk meneliti ayat, kini berdiri di belakang imam, mendengarkan ayat itu dilantunkan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Hati mereka gemetar. Tangis perlahan menetes dari mata Richard. Suara lantunan imam terasa seperti air jernih yang mengalir di gurun hatinya yang tandus selama ini. Ketika sujud pertama tiba, tak ada lagi sains, tak ada lagi teori, tak ada lagi jarak antara akal dan hati. Hanya ada tunduk total. Itulah momen pertama kali dahi mereka menyentuh tanah, bukan karena paksaan,
bukan karena rasa bersalah, tapi karena rasa pulih. Setelah salat, mereka duduk berdua bersama imam, menceritakan perjalanan mereka. Imam mendengarkan dengan tenang, kemudian bertanya lembut, "Apakah kalian siap bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya?" Tak ada keraguan, tak ada penolakan. Dengan suara yang lirih namun mantap, Richard berkata, "Yes, I believe." Diikuti oleh Wei Lian, Wo Xiangxin, "Aku percaya." Hari itu, dua peneliti yang tadinya hanya ingin mengkaji, bertemu dengan sang pemilik ayat. Dan mereka tak hanya membaca ayat, mereka kini hidup di dalamnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Hari ketika Richard dan Wei Lian bersujud untuk pertama kalinya dan mengucapkan syahadat. Dunia mereka berubah, bukan secara drastis, tapi perlahan dan mendalam. Richard masih mengajar di universitas. Ia tetap mengutip Plato, menjelaskan sintaksis kuno, dan membimbing tesis para mahasiswa. Tapi kini, ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berbicara. Ia tidak lagi sinis, tidak lagi mencari-cari lubang pada kepercayaan orang lain, karena ia sendiri telah menemukan inti dari pencarian panjangnya, keyakinan. Di ruang kantornya, ia menyimpan sebuah mushaf Al-Quran dalam bahasa Inggris, terselip di antara buku-buku tebal lainnya. Kadang mahasiswa bertanya, dan ia menjawab, "Dulu, aku menganggap kitab ini hanya teks kuno, tapi sekarang, aku menyebutnya panduan hidup." Wei Lian kembali ke China, tapi ia tidak pulang sebagai orang yang sama. Ia mulai belajar sholat diam-diam. Ia membaca tafsir dalam bahasa Mandarin, dan secara perlahan, ia menjadi bagian dari komunitas Muslim minoritas yang terus tumbuh, meski harus berhati-hati. Di konferensi internasional, ketika berbicara tentang sains, ia kadang menyelipkan kutipan yang tak biasa. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Para pendengar terdiam, tapi ia hanya tersenyum. Baginya, iman bukan lawan dari ilmu pengetahuan. Iman adalah cahaya yang membimbing ilmu agar tak tersesat. Kini, mereka berdua sering diundang ke seminar-seminar lintas agama dan keilmuan. Tak sedikit yang datang karena penasaran. Bagaimana dua ilmuwan dari dua budaya, dua disiplin, bisa memeluk Islam karena satu ayat. Dan mereka selalu menjawab hal yang sama. Kami tidak datang ke Al-Quran dengan niat mencari agama. Kami datang hanya untuk menganalisis. Tapi ternyata, kamilah yang sedang dianalisis oleh ayat-ayat itu. Dan satu ayat saja cukup untuk mengubah segalanya. Karena hidayah, kadang tidak datang lewat suara azan, tidak pula lewat mimpi atau musibah, tapi cukup lewat satu ayat yang masuk ke hati, lalu menghidupkan segala